Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara. Saya berdoa saudara-saudara senantiasa sehat dalam menjalani kehidupan. Bersyukur kita boleh diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan lagi sabdamu dalam tuntunan Roh Kudus. Mohon bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-15 menjadi bahan pembacaan kita pada hari ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15 berkata demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kita sangat sering mendengar istilah logam mulia. Tentu kategori dari logam mulia ini macam-macam, tapi bukan jenis dari logam mulia yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tapi apa yang disebut dengan logam mulia? Apa yang dimaksud ketika orang mengatakan logam mulia? Pada umumnya logam mulia itu dipahami sebagai logam yang tahan terhadap korosi dan oksidasi. Contohnya emas, perak, platinum, osmium, rhenium, dan yang lain. Itu umumnya disebut sebagai logam mulia karena dia tidak akan mengalami korosi atau oksidasi tadi. Nah, apakah yang dimaksud dengan korosi atau oksidasi? Menurut Wikipedia Ensiklopedia Indonesia, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan lainnya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, itu korosi. Jadi ada reaksi terhadap sebuah sesuatu yang terjadi pada sebuah logam. Dalam bahasa sehari-hari, korosi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lazimnya disebut perkaratan besi atau besi yang berkarat. Jadi sederhananya, jika disebut logam mulia adalah sebuah barang yang tidak akan mengalami kerusakan. Jadi kalau disebut logam mulia, barang itu tidak akan mengalami yang disebut kerusakan. Nah, menarik merenungkan saudara-saudara, emas yang kemudian dijadikan simbol dalam banyak sisi kehidupan, dan salah satunya adalah menjadi cincin nikah atau cincin kawin bagi banyak orang dalam upacara pernikahan. Kalau kita mengerti bahwa emas adalah salah satu logam mulia tadi yang bermaksud adalah tidak akan mengalami korosi,
atau tidak akan mengalami kerusakan, maka sebenarnya ketika seseorang sementara menggunakan sebuah cincin lalu dikenakan pada jari seseorang, itu sebenarnya sebuah proklamasi bahwa mulai hari itu dia mengenakan cincin kepada seseorang. Pada saat itu dia sudah memproklamirkan atau menyampaikan kepada banyak orang bahwa cintanya oleh apapun dan keadaan apapun tidak akan mengalami lagi kerusakan, tidak akan mengalami lagi korosi tadi atau ortodoksi tadi. Nah, karena itu saudara-saudara, hati-hati melingkarkan logam mulia pada seseorang. Nah, apa yang membuat logam mulia tidak mengalami korosi? Karena logam mulia tidak mengalami yang disebut oksidator tadi. Oksidator itu proses reaksi pada air dan udara yang kemudian terjadi pada sebuah logam. Jadi jika mau ditanya lagi kenapa tidak mengalami yang disebut tadi oksidator, nanti saudara-saudara bisa bertanya sama ahlinya, karena saya hanya anak buahnya. Nah, renungkan jika tema kita mengatakan seperti ini, kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan dalam bejana tanah liat menjadi sebuah perenungan yang penting, karena tentu secara sederhana kita bisa menangkap apa yang dimaksud Rasul Paulus soal bejana. Kalau kita misalnya membacanya yang ke-7, maka kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud Paulus bejana itu adalah dirinya atau diri kita sendiri. Ketika dia mengemukakan tentang bejana tanah liat, ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi diri Paulus yang dia gambarkan, yang dia sebut dirinya sebagai sebuah bejana. Luar biasa penggambaran ini, karena jika kita terus ingin mengajarnya dan menggalinya lebih dalam, kita bisa menemukan makna yang lain dan begitu kaya ketika mengumpamakan diri layaknya bejana yang terbuat dari tanah. Dan kita tahu tanah itu lemah, tanah itu rapuh, tanah itu rentan untuk mengalami sesuatu yang bermasalah. Tapi tempat yang terbuat dari sesuatu yang rentan, yang lemah, yang rapuh, yang tanah ini justru menjadi sebuah tempat simpanan bagi sesuatu yang mulia tadi. Jadi sesuatu yang mulia ditaruh di tempat yang lemah, rentan, rapuh, dan terbatas. Ingat, jika seorang ibu mengatakan sama anak-anaknya, kamu jangan lagi main sesuatu yang sifatnya, anak-anaknya kamu tidak boleh main kotor-kotor, awas tanganmu kotor, jangan main sesuatu yang sifatnya kotor lagi. Umumnya yang dimaksud dengan main kotor itu ya main tanah, kan seperti itu. Jadi jika dikatakan kemuliaan yang tersimpan dalam bejana tanah, maka semakin menarik bagi saya secara pribadi dan sangat menggelitik ketika kita mengatakan disimpan dalam bejana tanah yang lemah, yang rapuh, yang rentan, yang kotor, untuk tidak kemudian mengalami kerusakan. Sama seperti Paulus, bejana tanah liat itu juga adalah kita. Dan dengan sadar Paulus katakan ya dirinya kotor, dengan sadar Paulus mengatakan dirinya lemah, dirinya rapuh, dirinya rentan pada banyak hal. Kalau saudara-saudara membaca ayat 8 sampai 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Tidak mungkin ditindas kalau dia kuat, kan seperti itu. Tidak mungkin dianiaya kalau dia kuat. Tidak mungkin dihempaskan kalau mereka hebat. Dan banyak lagi. Itu juga diri kita. Menghadapi apapun keseharian kita, sebenarnya kita begitu rentan, kita rapuh, lemah, dan sering merasa tidak layak menjalani apapun. Ungkapan-ungkapan misalnya seperti ini, pasanganku sudah sangat berbeda hari ini dengan yang dulu ku kenal. Kita tanya misalnya, kenapa pasanganmu sudah berbeda? Dulu dia masih kuat angkat beras 50 kg dengan entengnya. Sekarang angkat galon saja dia sudah tidak mampu. Ya iyalah, kan sudah berubah kumis dan jenggotnya. Tapi dulu dia belum ubanan, sekarang dia sudah ubanan kumis dan jenggotnya. Tapi tidak selalu uban itu menjadi tanda ketuaan ya. Jenggot yang beruban atau rambut yang beruban bisa jadi juga tanda bahwa kita banyak uang. Kenapa? Mungkin saja dipirang misalnya seperti itu. Saya sudah tidak tahan dengan sikapnya. Kita mengeluh karena kita merasa ada sesuatu yang berbeda. Oh kenapa? Semakin hari jika dia tidur ngoroknya semakin besar, layaknya Toronton yang lagi mendaki di kilo 7 kalau dari Palopo ke Toraja. Dan tentu banyak rentetan keluhan-keluhan yang lain. Tentu banyak rentetan masalah-masalah yang lain. Entah di rumah, di tempat kerja, di sawah, di jalan. Ada begitu banyak memang yang menunjukkan bahwa kita rentan dalam banyak hal. Kita rentan pada penyakit. Kita rentan terpapar corona.
rentan terhadap bencana alam, rapuh terhadap perang, dan banyak lagi. Hujan saja misalnya, coba main-main hujan dalam jangka waktu sekian lama, awalnya senang main air, terakhir kita bisa terpapar karena main hujan-hujan itu sendiri. Kata Paulus, di tengah-tengah kenyataan kami rapuh, kami rentan, saya kotor atau tidak layak dan lemahnya kita, tapi harta mulia itu disimpan dalam sesuatu yang rapuh. Harta mulia itu disimpan dalam sesuatu yang rentan. Harta mulia itu disimpan dalam sesuatu yang gampang rusak. Nah, pertanyaannya begini, apakah yang mulia, yang tidak korosi tadi, yang tidak mengalami kerusakan itu akan disimpan di dalam sesuatu yang rentan tadi? Barang apa itu? Apakah yang mulia itu yang akan disimpan? Jika saudara-saudara memperhatikan bacaan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka kita akan tahu hal prinsip dari apa yang disimpan dalam diri kita yang penuh kerapuhan ini. Ayat 1 berkata begini, karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, ada semangat harta, semangat pelayanan yang akan disimpan dalam diri kita yang rapuh itu. Renungkanlah ketika Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Itu jelas ada banyak hal yang bisa membuat kita marah, kecewa, tawar hati dalam proses pelayanan, kan? Itu biasa saja dan banyak terjadi di mana-mana. Orang ngambek ke kita lah, mengata-ngatai kita lah, merendahkan kita lah, melecehkan kita lah. Itu ngeri semua. Dan itu bisa membuat kita tawar hati, kecut, dan akhirnya ya sudahlah. Kita mungkin merasa sudah saya tidak sanggup lagi dan seterusnya. Belum kita bicara soal rasa. Kita lemah soal itu. Kita bisa habis dan bereaksi macam-macam pada realitas pelayanan yang sangat punya potensi untuk mengalami pergesekan. Nah, semangat pelayanan yang tidak pernah padam, kata Paulus, itulah yang disebut mulia, yang tidak akan mengalami kerusakan, yang akan disimpan dalam diri kita. Semangat pelayanan yang tidak pernah padam itu, yang tidak akan mengalami korosi itu, yang akan disimpan dalam banyak tanah. Lihat, saudara-saudara bisa melihat, tidak usah terlalu jauh kepada Paulus. Penginjil Antoni Aris van der Lostre misalnya, sending pertama yang datang di Toraja pada beberapa tahun yang lalu, tentu dia mengalami banyak kekecewaan. Hal yang kemudian mengecewakan bisa jadi itu medan yang begitu sulit, tidak seperti sekarang. Begitu juga dengan orang-orang yang dijumpai, tapi toh tidak membuatnya untuk mundur, sekaligus ingin melakukan hal yang tidak benar dalam berkompromi dengan hal yang salah misalnya. Hal kedua yang disimpan dalam diri kita yang mulia itu adalah ayat 2b. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran di hadapan semua orang. Dalam hal ini berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Entah pada diri kita, keluarga, dan orang lain, kebenaran yang dari Allah dengan hebat dapat dinyatakan kepada siapapun. Kan ketika kita berani menyatakan kebenaran, kita bisa jadi mengalami banyak hal. Tapi bahwa orang dapat menganggap kita so alim lah ketika mau menyuarakan dan menyatakan kebenaran. Mungkin kita pencitraan dan lain-lain sebagainya. Tapi itu bukan hal baru. Paulus dan murid-murid yang lebih dahulu mengalami hal-hal yang demikian. Kalau misalnya kita mencoba untuk menyatakan kebenaran yang kita tahu, kita harus menegur orang. Bisa jadi setelah kita menegur orang, orang ini tidak mau lagi menegur kita, di sana beratnya. Tidak jarang hal-hal seperti ini terjadi. Kita mau mengajarkan kebenaran tapi malu. Kenapa malu? Takut. Kenapa takut? Ya nanti dia tidak enakan, nanti dia marah, tidak bicarai saya, dan seterusnya. Tapi itu juga disimpan dalam diri kita yang lemah. Sifatnya menyatakan kebenaran itu tidak akan pernah rusak. Juga semangat untuk melayani tidak rusak, tapi disimpan dalam diri kita yang penuh dengan kerapuhan. Nah, di situ masalahnya. Coba ingat, kita bersemangat dalam melakukan sesuatu itu kenapa? Tentu ketika kita punya semangat melakukan sesuatu itu punya berbagai motif dan tujuan. Kita misalnya lagi mau semangat kerja karena ada ekspektasi penghasilan di sana besar misalnya. Semangat belajar karena ada embel-embel jaminan masa depan. Semangat memasak nasi karena ingin menunjukkan jika kita juga bisa mengikuti audisi Master Chef misalnya. Kita semangat melakukan sesuatu karena ada motif di sana. Tapi semua semangat-semangat itu sangat mungkin mengalami korosi, mengalami kerusakan karena berbagai faktornya. Terlebih jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita mau naik pangkat, kita rajin bekerja. Naik jabatan, kita semangat kerja. Terakhir, tidak ada undangan pelantikan, ataupun kalau dilantik, bukan promosi pelantikan yang didapat, tapi hanya geser posisi misalnya. Semangatnya bisa redup lagi. Sudah semangat masa, ingin dipuji
dan dikatakan bahwa kita bisa ikut audisi, tapi tak satu pun orang komentar kalau masakan kita bagus. Malah komennya lebih tajam dari Chef Juna misalnya. Semangat kita bisa patah lagi. Semua ini rentan luntur, apalagi disimpan dalam diri kita yang lemah. Dan dari tanah ini, itu tambah rapuh. Tapi semangat hidup bersama Tuhan dan menyatakan kebenarannya, itu tidak akan rusak dan termakan oleh apapun. Kalau saudara-saudara membaca dengan baik, ayat 13-15, Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kan dari situ saudara-saudara bisa belajar gini. Sedangkan kematian atau maut yang menyeramkan sekalipun, Paulus katakan tidak akan mampu meruntuhkan, merusak dan menghancurkan kuasa mulia yang ada dalam diri kita. Itulah mulianya semangat hidup dalam menyatakan kebenaran Allah di tengah hidup kita. Memang kita lemah, rapuh dan rentan dalam menjalani hidup. Tapi hidup yang lemah itu telah diberi tugas oleh Tuhan dengan tanggung jawab mulia untuk menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan kemuliaan yang ada di dalam bencana tanah liat, yang mana yang disebut hal mulia di sini yang tidak akan mengalami kerusakan? Kasih Tuhan dalam bentuk semangat untuk terus berbagi, dan kasih Tuhan dalam bentuk semangat untuk menyatakan kebenaran. Disimpan dalam bejana tanah liat yang diri kita yang penuh dengan kerapuhan, kerentanan, kelemahan, keterbatasan. Tapi di dalam kasih Tuhan, hal mulia yang ditaruh dalam diri kita yang lemah ini telah menjadi sesuatu juga yang hebat jika terus digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh merenungkan sabdamu hari ini dengan baik. Tuhan berkenan menolong, sehingga yang kami renungkan boleh menjadi bagian dari perenungan hidup, terus berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan hari ini bahwa kami lemah, rentan sebagai pribadi yang Tuhan ciptakan. Tapi dalam kerentanan kami, kerapuhan kami, Tuhan melayakkan kami untuk mengemban tugas tanggung jawab yang hebat, yang mulia, untuk terus semangat dalam berbagi kehidupan dan juga semangat untuk terus menyatakan kebenaran Allah. Tuhan menolong kami dalam Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Kami berdoa untuk semua yang boleh mendengarkan renungan ini dalam masing-masing kehidupan mereka. Berkatilah, berkaryalah dalam Roh-Mu sehingga mereka senantiasa kuat dan sehat. Jika ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Jika ada yang susah, mohon Tuhan hiburkan. Teruskanlah pernyataan bagi kami, Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.